Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pimpinan sidang yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, Bapak yang saya hormati pula, ya kedudukan saya sebagai anggota PRF Karangasem ya sama dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi pimpinan saya di cabang itu ya Pak Sofyan dan Pak Haji. Kalau di ranting Karangasem saya anak buahnya Pak Sarono dan Pak Riyadi. Pak Sarono ketua, Pak Riyadi sekretaris. Pak Haji sekretaris PCM, ya kan? Pak Ketua Kuti, Pak Ketua nih. Pak Sofyan. Oh, okay. Jadi ini percakapan atau dialog atau sharing tentang Muhammadiyah antar kita, antar warga Muhammadiyah. Kalau tidak keliru yang diberikan saya judulnya itu kehidupan pedoman hidup Islami dalam berorganisasi. Meskipun berorganisasi itu juga tidak lepas dari kehidupan yang lainnya. Kalau kita lihat PHI itu kan terbagi beberapa dalam kehidupan keluarga, kehidupan organisasi, kehidupan berbangsa dan negara, dan seterusnya. Pertama, dalam kaitan ini saya ingin mengingatkan bahwa rujukan kita yang paling utama, baik itu menyangkut ideologi maupun organisasi, adalah muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Jadi ini yang paling pokok itu. Baru kemudian yang lain-lain. Ada kepribadian Muhammadiyah, ada hitoh, ada yang lain termasuk pedoman hidup Islami. Dari materi yang kita bicarakan ini, kalau kita kembali kepada muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, itu akan menyangkut pada prinsip yang kedua dan yang keenam. Jadi dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu kan ada 6 pokok pikiran yang berisi prinsip-prinsip kehidupan manusia ini, yang kemudian ini dijabarkan dalam bentuk-bentuk pedoman yang lain. Prinsip yang kedua itu kan berbunyi hidup manusia itu bermasyarakat, karena bermasyarakat itu sebuah sunnatullah. Kalau prinsip yang pertama apa? Dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu pokok pikiran yang berupa prinsip yang menyangkut hidup kehidupan manusia itu dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah yang pertama berbunyi, ayo dilihat, tidak harus sekarang. Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu cuma 1 halaman. Nanti dikopi, dibaca, dilihat, diulang-ulang. Yang pertama berbunyi, hidup manusia berdasarkan tauhid, la ilaha illallah. Itu yang pertama. Tidak saya terangkan. Yang kedua saja. Yang kedua yaitu hidup manusia itu bermasyarakat, karena bermasyarakat itu sebuah sunnatullah. Konsekuensi dari hidup
bermasyarakat itu ada 3, yaitu hidup dalam keberagaman, hidup dalam kebersamaan, dan hidup dalam kepedulian. Nah, sebelum lebih lanjut saya ingin menyampaikan bahwa manusia ini kan pada satu sisi makhluk individu dan pada sisi lain adalah makhluk sosial. Yang keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Ada yang membagi menjadi 3 manusia itu makhluk biopsikososial, boleh saja, atau bahkan 4 atau 5. Tapi yang paling sederhana ya 2, sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Karena itu kita harus paham bahwa manusia hidup tidak boleh gitu, dan tidak bisa hanya sendirian dan mementingkan diri sendiri. Karena sebagian hidup kita ini sesungguhnya adalah bermasyarakat. Ada postingan di WA yang cukup menarik untuk menerangkan ini. Kita lahir ditolong oleh orang lain. Kita mandi pertama kali dimandikan orang lain. Yang laki-laki ini kita khitan tetap dikhitan oleh orang lain. Gak ada orang tetap sendiri itu. Juru khitan pun ternyata dikhitan oleh orang lain. Kita menikah atau yang belum nanti menikah akan dinikahkan oleh orang lain. Kita nanti mandi terakhir kali dimandikan orang lain. Kita besok masuk ke ruang lahat digotong oleh orang lain. Gak bisa berjalan sendiri ya. Kemudian duduk sendiri dan seterusnya. Jadi manusia itu hidup bermasyarakat. Hidup kita itu sebagian individu, sisi yang lain adalah masyarakat. Mana yang kita pentingkan? Kita bisa berdebat, bisa beda pendapat. Barangkali yang tengah itu ya separuh-separuh. Tapi kalau kita merujuk kepada para rasul, para nabi, para pemimpin, pasti lebih memenangkan masyarakat daripada individu. Misalnya kita merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kita perhatikan doanya yang panjang itu. Yang pertama dirinjakan adalah negeri yang aman, masyarakat yang jauh dari kemusyrikan, masyarakat yang hidup dalam kesejahteraan, dan lain-lain. Baru pada ujungnya meminta putra. Wa idh qala Ibrahim ij'al hadzal balatan amina, dan seterusnya itu. Jadi yang diinginkan pertama adalah balatan, negeri yang aman, yang tentram. Yang kemudian memohon agar masyarakat itu memperoleh petunjuk jauh dari kemusyrikan. Kemudian mohon kesejahteraan, kemakmuran bagi masyarakatnya. Baru pada ujung meminta putra. Zakaria meskipun dimulai dengan anak, tapi ditutup dengan sesuatu yang jelas. Ya ain dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idna darubbahu nidaan khafiyya, dan seterusnya itu minta putra, tapi ditutup dengan apa?
doa itu suatu penandasan, suatu strength bahwa bukan untuk kepentingan pribadi saja. Karena ditutup dengan yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Yang bisa meneruskan risalahku, risalah kenabian Yaqub, dan jadikan dia yang engkau ridhoi. Maka menurut kami pilihan itu ada dua. Harus lebih besar untuk masyarakat atau setidaknya seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat. Kalau Kiai Dahlan sudah sangat jelas, hidupnya, hartanya semua untuk masyarakat, sampai melelang hak miliknya untuk persyarikatan. Istrinya itu disebut setan. Kita tahu persis, satu hari beliau sakit, kemudian dokter yang melondo itu datang memeriksa dan kemudian menyarankan untuk istirahat. Setelah pulang dokternya, Kiai Dahlan mengatakan kepada istrinya, yang baru datang tadi itu setan. Kenapa Kiai? Dia melarang saya untuk berdakwah, untuk tabligh. Luar biasa ini. Jadi kita cari-cari alasan untuk tidak datang rapat, oblas, gitu. Seperti kita itu, gitu. Enggak. Nah, suatu hari beliau agak kurang enak badan, panas, demam, gitu. Hujan, rintik-rintik. Kemudian berangkat untuk tabligh. Si istrinya mengingatkan, gitu, Kiai kan kurang sehat malam ini, gitu. Bu, ya istirahat dulu, nanti setelah badannya pulih baru tabligh lagi. Beliau mengatakan, kalau gitu kamu itu setan yang kedua, gitu. Luar biasa. Harus berat masyarakat, gitu. Dan di Muhammadiyah banyak yang seperti itu. Buya A.S. Sultan Mansur itu kan diminta oleh Bung Karno untuk menjadi penasehat presiden. Beliau menjawab, siap, bersedia saya. Karena itu kewajiban ulama untuk menasihati umarok. Tapi jangan digaji. Kalau digaji, saya mengundurkan diri. Kepentingan masyarakat. Farid Ma'ruf, mudah-mudahan saya nggak keliru. Farid Ma'ruf, salah satu pimpinan Muhammadiyah, itu kan pernah menjabat, kalau sekarang Dirjen Haji, waktu namanya belum Dirjen, ya urusan haji lah, gitu. Selama beliau menjabat tidak sekalipun pergi ke Mekah menunaikan haji, termasuk seluruh keluarganya dilarang. Wow, kebalikannya sekarang, mumpung gitu ya. Dilarang, dirinya sendiri tidak berangkat dan seluruh keluarganya juga ya dilarang pulang. Mas Mansur yang namanya diabadikan pesantren UMS itu juga tidak kalah menariknya. Ada bukunya ya. Sesekali tidak hanya baca postingan WA itu ya, baca buku itu. Mas Mansur Sapu Kawan Jawa Timur. Jadi ya, Mas Mansur itu disebut dengan Kiai Dahlan, itu Sapu Kawan. Umur 11 tahun dikirim oleh ayahnya ke Arab Saudi, ke Mekah untuk belajar agama. Saya yang membaca itu makdum, nyon sewu. Ini kualitas saya ini. Kok ya tega ya. 11 tahun dikirim ke Mekah untuk belajar agama. 1 abad yang lalu loh ya. Jangan sekarang 10 jam sampai Jeddah.
atau Madinah. Belum tentu 2 bulan sampai ke sana. 1 tahun perjalanan. Yang lebih aneh lagi, anaknya kok ya mau itu. Kok dibuang tanda petik ke sana mau itu. Luar biasa. Anak saya sekolahkan ke Mu'alimin Muhammadiyah Jogja saja. Setiap akhir pekan saya tengok. Nah, cuma Yojo itu berminggu, berakhir pekan itu ditengok. Setahun di Mekah terjadi huru hara. Oleh ayahnya dikatakan kamu pulang saja. Tapi Mansur sudah terlanjur jatuh cinta pada ilmu. Dia tidak menuruti perintah ayahnya. Dia lari ke Kairo, ke Al-Azhar dan belajar di sana. Karena bandel balelo kiriman uang dihentikan oleh sang ayah. Untung baru 3 bulan pamannya ke sana melihat Mansur tidak balelo, tidak nakal, tidak bandel, tapi betul-betul belajar di Al-Azhar. Karena nggak bisa bayar SPP kalau uang sekarang, dia kena kewajiban membuat teh setiap pagi, wedang teh untuk para ustadz di sana. Ustadz itu juga panggilan untuk profesor kalau di sana. Jadi itu pekerjaannya dan memberitahu kepada sang ayah itu, Mas, ponakanku, anakmu ini kono ora nakal, betul-betul belajar agama. Maka kiriman uang dilanjutkan. 6 tahun di Al-Azhar, ayahnya mengatakan, kamu menimba ilmu sudah cukup. Setahun di Mekah, 6 tahun di Al-Azhar, pulanglah sekarang. Tapi dia melihat seluruh teman-temannya yang belajar di Al-Azhar, alumni Kuliatul Dakwah Tripoli, sebuah pondok di dekat bandara di ibu negara, ibu kota Libya, Tripoli itu semuanya bahasa Arabnya itu sangat bagus, menonjol dibandingkan murid-murid yang lain. Maka kemudian dia mengatakan kepada sang ayah, saya nggak akan pulang sebelum saya ke Kuliatul Dakwah di Tripoli. Dia di Kuliatul Dakwah melihat bagaimana pengajaran bahasa Arab di sana sehingga menghasilkan lulusan yang sangat bagus, baru pulang. Bisa dibayangkan ilmu yang dimiliki. Maka dia pulang menjadi pemuda yang menonjol dibandingkan yang lain. Ya ilmunya, ya kecerdasannya, ya pidatonya, ya tulisannya, yang itu menarik Jepang. Sehingga dia diminta untuk mewakili pemuda Islam dalam perempuan Jepang. Tapi apa kata Mas Mansur? Tidak. Iming-iming 1000 gulden itu sama sekali tidak menarik beliau. Malah dia memilih menjadi Direktur Mu'alimin Muhammadiyah Jogja yang dihonor 25 gulden. 1000 dengan 25 milih yang 25. Dan ketika proklamasi Mansur tidak nampak, saya cukup lama mencari-cari di mana beliau itu. Ternyata beliau berbaring sakit akibat siksaan Jepang karena tidak mau singkeri, menghormat matahari di pagi hari. Ringkas kata, bapak-bapak, ibu sekalian, gitu. Ya kalau yang papan atas, pemimpin yang sebenarnya itu akan memberati lebih, gitu. Hidupnya itu untuk masyarakat dibandingkan keluarga dan dirinya. Pak AR itu kan selalu memberikan honor gitu, langsung ke kantor PP Muhammadiyah, sehingga beliau mengatakan aku tidak menggodalan ini karena kira itu keperluan Muhammadiyah. Ketika anaknya protes
ono dalan, ono talang kok ora teles itu. Sang anak ini protes gitu. Mosok tidak ada yang disisihkan untuk keluarga gitu. Kok ono talang kok ora teles, ini piye gitu. Ya Pak R mengatakan yang talangnya talang plastik ya. Jadi tidak teles gitu. Itulah tantangan kita. Jadi hadirin sekalian, kaitannya sebagai dasar berorganisasi ini menjadi bagian penting bagi kita. Kalau Pak R tidak mencari-cari yang buta kok. Iya. Itu justru kalau ada orang mau masuk Muhammadiyah ditantik dulu. Wes mantep tenan niat tenan dadi Muhammadiyah. Dadi anggota Muhammadiyah. Pikiran dhisik sing mateng. Sadurunge dadi anggota Muhammadiyah. Kemudian terkenal ucapan itu. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan dalam Muhammadiyah. Apakah itu masih berlaku sekarang? Oh masih. Paling tidak dalam niat bermuhammadiyah. Jadi ini sudah melangkah yang kedua. Dalam berorganisasi, niat kita bermuhammadiyah itu memang ibadah. Ibadah beramal salih lewat Muhammadiyah. Banyak yang tidak setuju gitu. Tapi saya tetap mengatakan dari segi niat memang harus niatnya itu ibadah. Jadi lahan menabur benih amal saleh dalam kehidupan kita ini. Jadi ada kemauan untuk memberi. Sebagaimana simbol Muhammadiyah matahari itu memberi, menerangi. Yang ini harus kita pahami dengan baik. Kalau tidak nanti gelo. Gelo jumlahnya nang Muhammadiyah itu ora apa-apa nih. Gitu. Ada ketua PRM Karangasem ya Pak. Yang saya lihat kok agak gelo ketika dia jadi ketua itu kemudian. Jumlahnya jadi ketua PRM kira itu apa gitu. Enggak boleh disebutkan gitu siapanya, tapi saya mengenal beliau. Jadi kemudian dia ya sudah kapok bermuhammadiyah itu. Sekarang sudah tak muncul lagi. Hadirin, saya kira ini harus kita pahami dengan baik. Jadi di sana mana saya mengatakan kebaikan tidak akan pernah hilang. Kebaikan tidak akan pernah hilang. Maka tanamlah sebaik-baiknya, sebanyak. Ayat yang saya kutip seringkali penggalanya yang menamanilah sholihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaina. Karena siapa amal saleh itu akan kembali kepada dirinya. Demikian juga kalau berbuat kejelekan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa berbuat ihsan, maka pada dasarnya perbuatan itu untuk dirinya. Demikian juga bila dia melakukan kejelekan. Hadirin, kalau kita sudah tidak percaya ini ya sudah selesai gitu. Tapi insya Allah kalau kita percaya itu akan terjadi. Ya gimana ya, bukan maksud apa-apa lah. Saya kira maksud saya itu untuk mensyukuri saja. Kalau saya tidak ikut bermuhammadiyah, mungkin itu saya itu berhaji hanya sekali, nabung gitu kemudian baru dapat berangkat. Mungkin ya berumrah sekali atau 2 kali lah. Tapi karena bermuhammadiyah yang namanya ya Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu sangat mudah.
peluang itu selalu datang. Bahkan tahun 2005 saya pernah menolak ketika Pak Gubernur gitu, akhir jabatan mengatakan katakan mari kita berhaji bersama. Saya lama jawab, akhirnya lewat ajudan saya katakan saya mau motor Pak Gub gitu. Pak Mardianto, Nyon ngapunten Pak, saya nggak bisa menyertai Bapak. Bukan kunjungan dinas, itu tasyakuran beliau saja sebetulnya. Mengapa saya menolak? Karena pada 2004 saya itu sudah haji sekaligus umroh. Maksud saya itu dapat 2 kali kesempatan haji dan umroh. Mengapa kemudian 2005 kok berangkat lagi? Juga satu matur bagaimana kalau dari Muhammadiyah itu diwakili yang lain. Gitu. Akhirnya ya Pak Jai Sarangit yang berangkat, yang waktu itu sudah sepuh, peluangnya kecil. Hadirin sekalian yang kami hormati, Pak Samian pernah tanya saya, Pak Dahlan itu kalau keluar negeri seluruhnya dari karena Muhammadiyah ya? Saya katakan ya dan tidak. Ya. Saya pernah 1 tahun di Universitas Sydney, mestinya harus 2 tahun, itu karena dapat beasiswa International Development Program. Saya ngirim hidup di sana, bisa dikirim ke rumah sebagian. Saya pernah dapat kesempatan untuk research di North Carolina, Amerika, itu juga karena lewat satu tes exchange program antara UNC dan UGM. Tapi yang lain-lain yang singkat sifatnya kunjungan 2, 3, 4 hari, melihat dunia ini memang karena Muhammadiyah. Jadi hadirin sekalian, saya menafsiri tadi itu bahwa tadi berbuat kebaikan, berbuat ihsan itu kembali kepada dirinya, itu memang benar-benar gitu. Haknya itu menjadikan kita gitu. Bagaimana hidup ini ternyata lebih meaningful, lebih jamnya lari ya, cepet banget gitu. Sudah 1/2 jam gitu. Kami lanjutkan dalam berorganisasi ini dengan niat yang benar, beribadah, berniat beramal saleh lewat persyarikatan Muhammadiyah sebagai bentuk hidup bermasyarakat itu haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau As-Saff ayat 4 itu ya, Bapak sekalian kan hafal itu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi jadilah kita Muhammadiyah ini orang yang dicintai Allah, yang berjuang di jalannya itu dengan tertib, teratur, berbaris, bersaf-saf, yang insya Allah akan menjadi sebuah seperti bangunan yang kuat itu. Maka ketertiban, keteraturan ini menjadi bagian penting dari kita sekalian. Jadi banyak ciri atau karakteristik berorganisasi yang benar. Di antaranya yang pertama yaitu taat dan patuh kepada undang-undang dan aturan. Ini juga tercantum dalam kepribadian Muhammadiyah. Jadi kalau kita sudah berorganisasi, berkumpul, bersyarikat di Muhammadiyah, maka ada konsekuensi bagi kita sekalian. Taat, patuh kepada undang-undang dan peraturan yang ada. Gak bisa kemudian semaunya sendiri. Jadi ketaatan itu
diperlukan. Dan saya kira gitu, ini wujud Muhammadiyah gitu, harus memperoleh perhatian utama. Banyak warga Muhammadiyah atau setidaknya ada yang kemudian seringkali bermuhammadiyah tapi ketaatannya itu tipis atau rendah. Ya banyak contoh-contohnya itu. Sholat Id, Muhammadiyah menetapkan hari tanggalnya, ternyata warga Muhammadiyah itu tidak menaatinya. Ya bagaimana? Saya kira ini harus ditertibkan. Ada juga karena yang bersangkutan itu seorang dai, seorang mubaligh, kemudian diminta menjadi khutbah sholat Id. Itu khutbahnya 2 kali, gitu, ya. Di Muhammadiyah sesuai dengan yang ditentukan BP dia berangkat, diminta di tempat lain itu juga berangkat. Ya masuklah sholat itu kok 2 kali. Tanggalnya kan cuma 1. Misalnya saja ketaatan belum lagi yang lainnya. Pengelolaan organisasi kita itu tidaklah tertib, teratur. Dan Muhammadiyah menurut hemat kami itu berada di depan. Misalnya sebentar lagi kita akan muktamar ya. 1-5 Juli muktamar. Kita nanti akan melihat bahwa permusyawaratan di Muhammadiyah itu terbaik dari semua organisasi yang ada di tanah air kita ini. Meski misalnya dalam segi rentang urutan Juli muktamar, kemudian oleh PP dibuat tuntunan 3 atau 4 bulan sesudahnya itu muswil tingkat wilayah, 3 atau 4 bulan seterusnya musda, 3 atau 4 bulan sesudahnya muscap, sehingga dalam waktu setahun itu bermusyawaratan dari pusat sampai cabang itu selesai. Kalau musrat bagaimana? Musyawarah ranting, nah itu banyak yang molor ini, harus kita akui. Bahkan ada ketua ranting yang seumur hidup ya ada gitu, ya. Agak spesifik. Tapi insya Allah muktamar muswil musda muscap itu berlangsung dengan sangat teratur. Boten wonten sanesipun. Jadi kalau muktamar, kongres, munas itu semua menyelenggarakan. Tapi kalau sudah tingkat provinsi, entah ada entah tidak, apalagi tingkat daerah, apalagi cabang. Wong di cabang itu tidak ada kan gitu. Di tingkat kecamatan itu. Alhamdulillah kita berjalan dengan baik. Suatu hari ada seorang calon doktor menulis tentang Muhammadiyah. Sedangkan kan sudah banyak orang menulis tentang Muhammadiyah itu, maka dia itu mencari yang sangat spesifik, yaitu kongres atau muktamar Muhammadiyah dari masa ke masa, sejak Muhammadiyah berdiri sampai sekarang. Dia mencari data itu, termasuk pada Muhammadiyah pada zaman Belanda. Alhamdulillah semua arsip itu rapi disimpan di PP Muhammadiyah. Sudah barang tentu ketika masa itu masih disebut kongres, mata uangnya belum rupiah tapi gulden. Baguslah, ini menjadi kekuatan kita, maka kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Organisasi yang baik ya mesti harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Orang mengatakan akuntabel. Organisasi yang baik mesti terutama seluruh administrasi sebetulnya, tapi terutama pembukaan keuangan harus transparan. Organisasi yang baik itu harus konsensus oriented,
berorientasi kepada kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya. Nah, kalau ini bisa berlangsung, maka kepercayaan masyarakat itu semakin tinggi. Dan itu juga terjadi dalam banyak hal. Sebetulnya tidak hanya Muhammadiyah, lembaga-lembaga yang lain pun juga akan memulai kepercayaan yang sama. Pak Wiyadi bisa menerangkan secara lebih gamblang apa yang itu disebut good governance itu. Jadi ada trilogi itu, ada leadership, management, dan governance. Yang ini harus dapat mungkin kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, yang namanya berorganisasi dalam Muhammadiyah itu harus memegang amanah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebaik-baiknya. Menurut kami, sudah kami sampaikan ke seluruh Indonesia atau kemanapun saya pergi, ada 5 tugas atau amanah yang diemban oleh pimpinan atau kader Muhammadiyah. 1. Meningkatkan kualitas dakwah. 2. Memperluas jangkauan dakwah. 3. Melakukan diversifikasi dakwah. 4. Memilih program prioritas dalam satu periode sekaligus sebagai bukti dan tanggung jawab kepemimpinan. Yang terakhir, melibatkan angkatan muda, memberi kesempatan mereka peran yang lebih besar. Pak Haji, PCM dan lain-lain gitu, kalau mau menguji sudah menyelesaikan amanah atau belum, saya dilihat dari 5 hal ini. Satu, meningkatkan kualitas dakwah. Apakah sudah ada upaya tertentu yang dilakukan agar dakwah kita itu meningkat, memiliki kualitas yang lebih baik. Jadi tidak boleh gitu. Kita itu hanya melakukan kegiatan yang sifatnya repetitif, mengulang-ulang saja, asal pengajian, bahkan monotonous, membosankan. Kalau perbuatan itu hanya pengulangan dan membosankan, kita mengenal istilah, maka amal yang seperti itu disebut amal yang jumud. Amal yang jumud apa bisa dikatakan sebagai amal yang saleh? Barangkali tidak. Apalagi dengan perkembangan dan perubahan zaman yang demikian cepat, harus kita lakukan peningkatan itu. Yang kedua, kita teliti apakah kita sudah memperluas jangkauan dakwah. Kalau sudah, mana buktinya? Itu. Maka kita harus bisa melihat itu. Yang bisa jawab ya PCM sendiri, yang paling tahu. Boro-boro memperluas jangkauan dakwah, Pak, mempertahankan PRM 1000 hari saja anggilnya setengah mati. Ya, boleh yang anggil setengah mati ini tidak apa-apa, tapi di tempat lain bagaimana kita ini membuka lahan baru. Kalau dalam istilah pertanian itu ekstensifikasi, memperluas jangkauan. Yang ketiga, apakah kita sudah melakukan diversifikasi dakwah, bentuk-bentuk dakwah baru yang belum dilakukan sebelumnya. Tadi saya pesan kepada ini, ya bisa saja pengajian ini itu direkam, kemudian di YouTube kan, mengapa tidak? Gitu.
Meskipun kalau sampai ke sana mau bicara harus lebih hati-hati, karena yang mendengarkan kan akan seluruh orang gitu. Kelihatannya gojek-gojek gini, tapi ternyata didengar oleh semua orang gitu. Kalau sampai berani, ya kita sebar lewat YouTube itu. Harus ada diversifikasi dakwah itu. Yang keempat itu memilih periode program dalam satu periode sekaligus sebagai bukti sebuah kepemimpinan. Istri saya itu kan tokoh hebat di Asia, ketua ranting Asia Karangasem. Pernah tanya saya, yang tingkat ranting itu sopo, apa mas? Gitu. Waktu itu gitu, belum punya PAUD. Saya katakan, TK-mu kan bagus, muridnya lebih dari 100, belum punya PAUD toh? Abang buat PAUD sebagai prioritas program. Nanti di akhir periode 5 tahun itu ada bukti yang nyata. Sengaja beli tanah, ya cari urunan kesana kemari, akhirnya berdiri PAUD Asia Karangasem. Ini sekedar contoh bahwa dalam satu periode itu ada prioritas program dan sebagai bukti sebuah kepemimpinan. Dan saya pernah bicara ini di forum pimpinan wilayah Muhammadiyah di satu tempat. Mereka itu tercengang dan terkaget-kaget. Loh, ternyata gitu tugas pimpinan Muhammadiyah itu. Lalu rumah semua ngomong dong. Itu. Nah, ditanya gimana kegiatan? Alhamdulillah jalan. Bagaimana pengajiannya? Ya meskipun semakin berkurang tapi masih terlaksana Pak. Oh budulmu gitu ya. Itu sama sekali bukan terlaksanakan. Kaget dia malah. Apalagi yang terakhir ini. Dalam satu periode tinggalkan sesuatu sebagai bukti. Gitu. Orang mau nganggap orang sing sotok gitu. Lakukan sesuatu. Yang terakhir libatkan anak muda. Yang jenggotnya sudah putih gitu, ya. Ketua PRM Karangasem ini. Saya berani katakan karena hampir setiap saat ketemu, ya. Kami berteman itu. Harus melibatkan anak muda. Yang muda itu kan yang tahu perubahan ini. Contohnya misalnya masalah IT, itu yang tahu anak muda. Yang kepala 6 nggak punya lah akun gitu. Punya akun bukan Pak Nopo akun niku malah kan ditakon ya. Seperti kayak wayang kayak sopo jenengmu. Orang jawab malah jawabnya sopo jenengmu. Anak muda itu. Saya sebagai generasi kolonial itu seringkali gitu, tertinggal jauh. Yang saya mau cerita. Saya itu ingin memberikan sepeda cucu saya yang usianya 5 tahun. Dulu pernah diberikan oleh orang tuanya, saya lihat kok rusak. Kakeknya ini pengen memberikan. Maka saya ke toko sepeda yang dekat rel Bengkong Purwosari itu, yang di barat rumah sakit Kasih Ibu. Saya pilihkan sepeda gitu, yang menurut saya bagus gitu. Rampung gitu. Nah terus bilang saya kepada itu penjualnya, udah saya pengen ini, harganya berapa, sudah cocok. Nah ketika saya mau bayar, ternyata uang di kantong saya itu kurang. Maka saya mengatakan kepada penjualnya itu, ini sudah cocok harganya gitu, tapi saya keluar sebentar mau ambil uang di ATM gitu. Oh iya Pak, itu baru berjalan 2 kali itu yang dijual yang ini nih, yang punya ini, gitu. Penjual sepeda itu mengatakan, Pak, gitu, ada apa? Itu gesek di sini ya bisa, ya Allah, gitu. Karena pikiran saya itu kuno, yang namanya jual beli itu ada barang, ada uang, gitu. Maka saya tidak terpikir gitu, ngapain datang ke ATM?
Wong kertunya itu didongke ya iso kok gitu ya. Tapi kan nggak terlintas. Gitu. Usia saya itu lebih banyak pada itu. Kalau orang jual beli itu ada barang, ada uang, uangnya kurang ngambil dulu gitu. Baru melangkah 2 kali. Gitu. Si penjaga toko atau pemilik toko itu mengatakan, Pak gesek di sini ya bisa kok Pak gitu. Wah ya rodok malu saya gitu. Kok jadul gitu ya gitu. Hadirin, sudah kita itu tertinggal sangat jauh. Dan Nabi Muhammadiyah yang ngaku organisasi modern, untuk kaitan ini sebetulnya kita tidak masuk lagi. Kita sudah menjadi organisasi yang kuno. Kita terkaget-kaget gitu. Tiba-tiba mata uang rupiah itu tidak laku. Mana mata uang rupiah masih laku kalau kita lewat jalan tol? Gak laku lagi. Wong bawa uang sak koper lewat jalan tol tidak laku itu. Ya, karena sekarang kita sudah masuk di dunia imane. Dan imane itu aneh. Dengan belanja lewat imane jauh lebih murah daripada malah membayar cash. Nah, yang mengikuti perkembangan ini itu yang muda. Ini muda semuanya Mbak ini ya. Punya akun semua tuh Mbak? Punya apa Mbak? Oh banyak Pak sini Pak Kartika dengan akun Pak. Boten lah Pak enjeng-enjeng melaku kali kudune itu pun paling nikmat toh. Sama dengan saya gitu. Jadi yang terpenting ini, yang terakhir ini juga sangat penting. Monggo. Dunia ini sudah berubah. Anak zaman sekarang milenial itu kan hidup di 2 dunia. Separuh di dunia nyata, separuh di dunia maya. Tambah cerita lagi, ketika si bungsu anak saya itu ikut suami ke Jakarta. Saya katakan, Duk, tugasmu bayar listrik, ledeng air ya, telepon dan lain-lain mau saya gantikan karena kamu kan tinggal di Jakarta. Jawabannya juga sekali lagi gitu ya. Nampek saya. Bedanya teng Solo kan teng Jakarta nopo to Pak itu. Buat saya tinggal tempat yang lebih jauh lagi kan sama. Gitu. Saya bisa memberitahu pada hari yang sama, kepada Bapak tagihan listrik, air, telepon dan lain-lain sekian bulan ini. Pikiran saya kan kuno. Mergo wis pindah nang Jakarta ado. Maka untuk tagihan-tagihan tadi itu mau saya pindahkan kepada anak yang lain. Dia jawab benen nopo to Pak gitu. Teng Jakarta kalau teng Solo. Nggih sami mawon, tetep kula mawon. Nah kalau tinggal tanggal 6 tanggal 7 dia mesti SMS gitu ya. Pak tagihan bulan ini sekian. Yang waktu itu karena kebiasaan lama saya hidup di dunia yang dulu itu tidak terbayang seperti itu. Jadi hadirin, monggolah anak muda ini diberi peran yang lebih besar untuk menatap ke depan. Wong eleke kula mboten napa-napa kula critake. Suatu hari saya di ruang keluarga mau melihat TV, remote tidak ada. Itu yang ada HP saya ini. Saya tanya anak saya, siapa yang naruh remote tidak di tempatnya? Dia duduk HP saya ini. Nah niku HP-ne wonten apa? Aku ki goleki remote TV ora HP. Dia terus duduk di samping saya. Terus kutek-kutek gini. Pak, saged nggih remote. Malah semua channel kecekel to, Pak. Remote mung pinten channel lho, saged kabeh. Bapak ngersake nopo? Saged. Saya ngadeg. Iso to iki dienggo remote iki jebulane. Nah, ketika dia mau pulang, saya panggil, duduk sini dulu. Apa? Ada apa? Diajari Bapak. Bagaimana menggunakan HP ini untuk remote. Alon-alon. Ini alon-alon. Dia cerita ngeten, pon, ngeten, pon, ngeten loh, saged to? Oh iya.
mulia. Malam harinya saya coba, tidak bisa. Nah, itu. Jadi monggo yang muda ini harus dilibatkan. Dan ini juga agak lemah kita, ya. Dalam pengelolaan organisasi kita itu agak lemah. Gitu. Jangan dikira itu wah mbak-mbak itu pinter banget itu, ya. Kalau mainkan ini, ya termasuk cucu kita barangkali. Hadirin sekalian yang kami hormati, barangkali saya sampai pada penghujung. Muhammadiyah itu dalam hierarkinya yang paling bawah itu ya anggaran dasar, anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Termasuk di dalamnya yang bernilai ideologis adalah muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Sedangkan pasal-pasal itu kan organisatoris. Kemudian peraturan kedua setelah ADART itu adalah kaidah. Setelah kaidah ada pedoman. Setelah pedoman ada peraturan-peraturan lain, hendaklah kita pahami. Termasuk juga yang kaitannya dengan ideologis adalah tadi itu muqaddimah, kemudian ada kepribadian Muhammadiyah, ada matan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, dan seterusnya pedoman hidup Islami serta keputusan-keputusan permusyawaratan kita. Nah ini mau tidak mau kalau sebagai pimpinan harus mengenal dengan baik. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Monggo kita sharing apa saja, terbuka. Ini terbuka. Boleh tidak setuju. Boleh tidak setuju gitu. Untuk kita cari yang terbaik. Tapi jangan lama-lama karena saya mau menghadiri walimahan di Jogja. Tawangmangu Solo 1 jam. Solo Jogja 1,5 jam. Maka kalau jam 9:30 atau sebelumnya meninggalkan Tawangmangu sampai sana jam 12 kurang sedikit, pas dapat buntut. Yeah. Atau sebagian tamu keluar, saya masuk gitu. Masih lumayan lebih baik daripada tidak. Iya. Saya kira itu Pak Haji terus. Dan membuat saya semakin malu. Paparan tadi malam sampai pagi hari ini betul-betul membuat hati kita semakin kecil, pribadi kita semakin malu di dalam bermuhammadiyah. Apalagi Pak Yanto tadi malam menyampaikan masalah pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh Muhammadiyah, begitu kiprahnya luar biasa. Sampai hari ini Bapak menyampaikan tentang kita harus hidup masuk di masyarakat, jangan terlalu banyak berpikir di sendiri. Kembali dari situ saya ingin menyampaikan Bapak, tatkala hidup ini untuk menghidupi Muhammadiyah, saya selalu kembali kepada yang kalimat awal dahulu gitu, kembali menghidupi Muhammadiyah. Pada dasarnya kita bisa hidup dari Muhammadiyah. Artinya abdikan diri kita di dalam agama melalui Muhammadiyah. Itu menjadikan sebuah keyakinan. Maka Bapak tadi menyampaikan percaya kena ora percaya ya kena silahkan. Itu tadi itu tajam sekali di sana. Tetapi yang terjadi sekarang, justru yang muda-muda, contoh kami ada di Aum, Bapak. Kami itu sulit sekali untuk bisa mengarahkan teman-teman untuk bisa bermuhammadiyah secara benar sebagaimana para pemimpin, para tokoh-tokoh dahulu. Kebanyakan dari teman-teman muda itu kalau datang ke kita, judulnya adalah sama, golek gawian. Di satu sisi sebenarnya kami juga berpikiran, oh kalau begitu Muhammadiyah ini sudah layak untuk mencari pekerjaan dan tempat untuk bisa menghidupi orang, seperti itu. Tapi setelah kembali kepada para pemimpin-pemimpin kami, asal mulanya Muhammadiyah itu kan bukan tempat mencari kerja, tetapi kita harus mengabdikan diri melalui Muhammadiyah. Dari sanalah kita bisa hidup karena bermuhammadiyah. Nah, oleh karena itu kami minta nasihat. Yang terbaik seperti apa? Yang jelas kami merasa kesulitan untuk mengarahkan dari kami berada di SD keguruan. Di teman-teman kami yang muda-muda seperti itu tuh begitu sulit untuk kita sasarkan kepada
para tokoh-tokoh sebagaimana yang teman tadi malam dan banyak sekarang. Mohon nasihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, sebagaimana tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Dahlan Rais dengan contoh-contohnya. Terus terang saja, kalau kita melihat struktur organisasi Muhammadiyah itu dari PP sampai ranting, ini sebagaimana pemerintahan kita mulai dari presiden sampai RT. Biasanya yang paling sulit, paling lemah itu PRM sama RT. Mengapa demikian? Kalau ranting, saya ini kebetulan sudah 2 periode jadi pimpinan ranting. Saya merasa ngumpul ke pimpinan ranting yang 35 orang itu, ternyata sudah rutin setiap bulan itu ada terapat, ada pertemuan, ada kajian. Namun kenyataannya yang datangi paling-paling maksimal 15 orang. Nah, mengapa? Kalau bapak-bapak yang sudah terlibat di pimpinan yang di atasnya itu memang untuk melibatkan diri ke ranting ini kok kelihatannya kok sulit, ya, sulit. Padahal ini sebenarnya pengaruhnya luar biasa kepada ranting. Kalau bapak-bapak yang misalnya yang ada di UMS, ada yang di PKU, ada yang itu juga mau melibatkan diri, betul-betul juga peduli kepada ranting, saya yakin untuk generasi yang kita harapkan untuk menjadi pengganti tampuk kepemimpinan Muhammadiyah itu insya Allah akan terpengaruh. Namun kenyataannya sebagaimana tadi Pak Atmanto, sulit untuk mengajak pemuda ataupun NA untuk bergabung kepada Muhammadiyah ini. Justru yang menarik sekarang itu adalah ke organisasi politik, ya, terutama yang sekarang itu di kader adalah PKS. Itu sudah kelihatannya itu agak solid untuk mengkader itu, dan loyalnya luar biasa. Nah, kadang-kadang kita ini juga mungkin anak kita sendiri juga kurang loyal pada kita ajak juga. Ya, jadi apalagi yang namanya kalau di pemerintahan kan RT, untuk mengganti pimpinan RT ini pun juga sulit. Ya, sulit. Salah satu contoh saya ini jadi RT berapa tahun Pak? Hanya 31 tahun ini. Baru 31 tahun saya jadi RT. Sebenarnya saya terima kasih tahun ini kan pergantian, namun kenyataannya diundur setelah pilkada nanti. Jadi sudah diputuskan pemilihan RT RW diundur setelah pilkada. Waduh, jadi sudah saya rencana begitu. Nah, jangan-jangan nanti ranting itu ya seperti itu. Padahal seperti saya ini untuk menjadi leader atau manajer itu memang tidak ada kemampuan. Karena saya memposisikan diri sebenarnya saya ini adalah orang lapangan. Orang lapangan, no, iki kursi iki ngomong dadi, insyaallah dadi. Ya. Namun untuk manajer memang sulit. Lah kadang-kadang dia itu para teman-teman itu mimpin, ya pokoknya sembuling itu kalau mimpin. Padahal mujane itu emang sergebetak. Tidak bisa seperti itu. Ya, kemampuan untuk pikirnya itu kurang. Salah satu contoh ya kepemimpinan di tingkat ranting maupun di tingkat RT RW itu seperti itu. Nah, bagaimana Pak solusinya untuk mengatasi itu, terutama untuk pengkaderan kepada Muhammadiyah. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini dua dulu nih. Nanti kalau ada apa kita akan. Kebetulan ada kemiripan. Dari jalan pernah pesan, ojo sepisan-pisan sambat kesel anggonmu dakwah. Lah memang angel gitu, ya. Wong ngandani anake dhewe tok kaya angel kok. Apa nek wong sing pirang-pirang ya. Ya pasti angel gitu. Anak sendiri, anak kandung saja kan juga tidak mudah.
ada. Jadi itu tadi, jangan pernah sampai kesel anggapmu dakwah. Kita merasa seperti itu, tapi orang lain melihat kita luar biasa, luar biasa. SD negeri di Solo yang mati berapa? Ya nggak matilah merger. Ya kalau ditutup terlalu keras ya merger gitu. Ketika saya dulu memimpin Majelis Dikdasmen Solo, sekolahan di kota Solo itu 400 lebih loh SD-nya. Iya kok. Masa ketua Dikdasmen salah? Enggak. Sekitar 400-an, bahkan lebih sedikit. Sekarang kan tinggal 250-an tuh. Berapa? Lagi 280-an. Sudah 100 SD yang hilang loh. Kebanyakan merger. Gitu. Mereka gumun. Muhammadiyah kok ora ya? Sekolahnya di pasar orang kan malah paralel terus kelas. Ngene Pak Manto ya terus kelas ning kekurangan ruang. Mereka melihatnya itu sesuatu yang luar biasa. Jadi ini nilai positif. Lah ya masalah nilai kan orang gampang. Ini kan nilai ya, masalah nilai. Nilai-nilai keutamaan. Ya pelan-pelan kita sampaikan. Mungkin kalau yang apa ya agak ringannya diberitahu. Kalau di Muhammadiyah itu bergabung dalam organisasi dakwah. Karena Muhammadiyah itu kan apa namanya gerakan dakwah. Sebagai gerakan dakwah itu mengandung konsekuensi yang berat. Ini harus kita sadari. Dakwah itu kan ajakan, dakwah itu kan seruan. Maka konsekuensi yang ada adalah yang mengajak harus lebih baik dari yang diajak. Aurat loh. Bagaimana mungkin kita mengajak kebersihan kalau kita sendiri kumuh dan jorok? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita mengharapkan bayangan lurus kalau tongkatnya sendiri bengkok? Maka kita dorong. Yang namanya Muhammadiyah itu punya konsekuensi gitu. Lebih baik dari yang lain karena mengajak tadi. Atau setidak-tidaknya ya di atas rata-rata. Terus kalau nggak buat ngertos, guru-guru kita, ya warga kita di awam itu memang banyak yang rasa-rasa ke Muhammadiyah. Tadinya memang berniat barangkali mencari pekerjaan, tetapi setelah masuk di bagian Muhammadiyah, ya kita mencoba apa diterjemahnya kretek. Kretek untuk menyampaikan itu. Ya atas kretek. Siapa tahu itu. Dan banyak kan yang berubah. Sing niki aku direkam sing niki, sing beri keluar terhadap ini. Direktur Rumah Sakit PKI Muhammadiyah itu kan tadinya kan tidak mengenal dengan baik masjid, puasa, sholat, mengaji gitu. Alhamdulillah beliau setelah masuk Muhammadiyah ternyata bersyukur luar biasa. Saya betul-betul bersyukur masuk ke sebuah lingkungan yang mengajak kepada kebaikan. Terus mau belajar ngaji dari alif ba ta betul-betul daripada sekarang sudah lancar. Ternyata juga yang seperti itu ada dan tidak sedikit. Jadi kita pada sisi lain itu harus optimis. Kalau Pak Sarono tadi kan merendah, ya saya itu nggak bisa apa-apa, saya itu orang lapangan gitu. Wow, itu jauh lebih hebat loh dari wong pinter nih wong tudang tuding dong.
Sarono terus terang di PP Muhammadiyah itu yang guru besar kan lebih dari separuh. Panjenengan lihat itu PP Muhammadiyah itu yang profesor itu lebih dari separuh. Apakah saya kemudian kecil hati itu ikut di situ mboten. Aku guru besarnya telu kadane isone mung tudang-tudi tok ngono iso maju Muhammadiyah. Ada ungkapan it's not what men think but what men do will change the world. Bukan yang dipikir-pikir manusia, tapi apa yang diperbuat manusia lah yang mengubah dunia. Pak Sarono termasuk yang kedua ini. Jadi monggola ya, tangannya berat. Ini masalah nilai. Jadi ada apa? Istilah internalisasi nilai. Itu butuh waktu yang panjang. Kadang-kadang diumpamakan seperti menanam padi itu loh. Dibersihkan dulu lahannya, kemudian memilih bibit yang bagus, kemudian ditanam, diairi jangan sampai kurang, disiangi, cabut rumput-rumput yang ada di sekitarnya dan seterusnya, baru boleh berharap panen yang baik. Kalau tidak kena omongan gitu. Jadi monggo terus saja kita, dan insya Allah Muhammadiyah memiliki sejumlah keunggulan. Pak Jokowi ketika meresmikan UAD itu kan sampai tercetus, uangnya dari mana bisa bangun gini? Sampai tanya uangnya dari mana? Oh, uang dari kantong sendiri, no Pak. Gitu ya. Untuk muktamar ini Muhammadiyah dalam hal ini UMS kan membangun auditorium, sebuah gedung pertemuan yang akan terbesar dan insya Allah terbaik se-Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gak ada nanti gedung yang lebih bagus dari auditorium itu. Biayanya saja bersih di atas 300 M. Jadi jalan layang Purwosari yang akan dibuat itu kan cuma 100. Auditorium itu 300. Ternyata kita bisa. Mereka ada gumun. Kok iso lo bantuan Timur Tengah itu, bantuan Timur Tengah. Timur Tengah piye? Ora sak timur ora tengah, ora pikir. Insyaallah bisa. Bisa kok, kita itu hebat tuh. Kalau saya kemana-mana katakan buat APB yang benar. Habis itu hemat, sisihkan 15-20% untuk pengembangan. Harus gitu. Terutama yang sudah maju maksud saya. Mengapa tidak bisa? Lumayan. 15% itu kalau anggarannya 100, itu kan berarti 15. Kalau anggarannya 500 M, itu 15 kali 3, 75 M bisa disisihkan. Kita hebat. Jadi ini Habib Raya ini yang bangun auditorium itu kan terkejut, tawar menawar, akhirnya kena 284 di luar apa jembatan dan lain-lain, karena itu yang bukan perubahan sendiri. Setelah selesai kami tanya gitu, diskonnya mana? Loh, itu semua sudah termasuk diskon Pak, kan tadi sudah gini. Kan sudah termasuk di situ Pak, sudah tidak ada lagi. Ya kami dengan pelan-pelan tanya, kan biasanya disisihkan gitu untuk pimpinan atau orang-orang tertentu gitu, dipesedih gitu. Oh kalau itu ada Pak, sebutkan sekarang gitu. Di forum terbuka gitu, sebutkan sekarang berapa yang disiapkan untuk itu. Dia baru bilang kok aneh ya gitu ya.
Itu kan dana khusus gitu loh. Gitu. Mestinya yang dapat tuh ya rektor dengan bantu rektor, ketua BPH-nya dahlan apa gimana gitu. Kok malah suruh buka di situ? Ya dibuka lah. Mboten wonten sanes sing wonten niku. Alhamdulillah. Nanti kalau sudah rampung semua, sudah rampung dan peresmian, ada sedikit uang lelah lah, gitu. Nah, barangkali berapa gitu, bisa untuk beli ingkung ayam atau apa gitu. Itu Muhammadiyah. Dokumen. Dan itu yang kita lakukan. Ada teman, saya sebut nggak apa-apa, dari Widya Dharma, Klaten itu. Iya, Widya Dharma, ke rumah. Teman agak dekat. Tanya-tanya auditorium, anggarannya berapa? Saya sebutkan tadi angka itu 300. Wah, ketua BPH itu pirowi. Nah, kalau yang betul nyaut mengenal batin dan semua toh, mau pada kayak gue wae itu betul. Apa ketua BPH ento nengken pun rampung sekedar tasakuran. Itu ya semuanya mungkin yang dapat itu sampai 300-500 orang yang terlibat. Gitu. Jadi kita punya keunggulan, insya Allah kalau ini tetap kita pelihara, menggembirakan amal saleh itu akan kembali kepada kita. Loh sampai pun karek 5 menit itu. Tapi tadi ya sudah daftar monggo. Singkat jawabannya singkat sih, monggo. Tadi namanya Mbak Ibu Biro. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya hampir sama Bapak pertanyaannya dari SMK. Jadi, sebenarnya hampir sama dari yang diutarakan oleh Bapak-bapak beliau yang tadi bertanya. Ya mungkin saya belum lama di Muhammadiyah. Pastinya mungkin Bapak Ibu guru yang di Muhammadiyah tentunya selalu diikutkan dalam kegiatan bermuhammadiyah. Bagaimana caranya untuk istiqomah dalam bermuhammadiyah seperti itu, kemudian dalam bisa mensosialisasikan atau mendakwahkan Muhammadiyah seperti itu Bapak. Dan selain itu juga ketika dalam ikut kegiatan bermuhammadiyah tanpa ada embel-embel transport seperti itu, karena alhamdulillah di tempat kita di SMK Muhammadiyah Pasuruan setiap ada kegiatan bermuhammadiyah tidak ada embel-embel transport, sehingga menjadikan kegiatan itu yang datang sedikit Bapak, seperti itu. Tapi ketika dengar di sekolah sebelah ada embel-embel transportnya yang datang banyak, sehingga mungkin itu yang bisa merangsang untuk bisa ikut kegiatan bermuhammadiyah seperti itu. Jadi bagaimana caranya untuk beristiqomah? Terima kasih Bapak. Setuju. Jadi kalau sebuah sekolah mengadakan kegiatan dan ada dana untuk transport bagi yang hadir, mengapa tidak? Bagus, gitu. Bagus ada transportnya gitu. Nah kalau di kegiatan itu ada kotak berjalan, gitu, dibuih dari kantong, dimasukkan kembali ke kotak itu. Yang belakangan ini guru. Jadi gini, niatnya harus memberi bermuhammadiyah. Tapi lembaga harus dan berkewajiban memikirkan mereka yang bekerja, khususnya tentang kaitannya yang bekerja di Muhammadiyah itu. Berikan kesejahteraan sebaik-baiknya. Yang sifatnya ini relatif, ya sifatnya relatif. Terus terang kalau seperti UMS itu memang sudah sangat bagus saya kira. Karena pesangon pensiun UMS itu jauh lebih tinggi dari negeri. Saya itu kan pensiunan 11 Maret. Ketika pensiun kemarin itu
itu uang pesangon saya itu hanya sekitar 50-an, 50 juta. Sedangkan saya kalau di UMS ada yang pensiun memberikan pesangon itu kan bisa sampai lipat 3 kali. Sehingga saya sering pesen, ini dapat uang banyak ya bapak-bapak, jangan untuk kawin lagi. Gunakan umroh sekalian, sisanya diwet-wet untuk yang baik. Tapi mesti berbeda gitu. SD 16 sama SD 11 gitu. Ya barangkali belum mampu seperti itu, tapi pada prinsipnya berikan kesejahteraan itu sebaiknya. Nah, monggo, mengapa tidak? Mengapa tidak? Saya sangat setuju dilibatkan, diajak mengenal Muhammadiyah. Gitu. Perkara wis dikenalke kok tetep ngelepeh. Ojo kesel loh, ojo kesel. Gitu. Dilengkapi dengan yang lain-lain. Beberapa karyawan AU belum aktif di Perserikatan di Ranting Cabang, ini juga persoalan yang mari kita cari solusi yang baik. Di Muhammadiyah itu adanya senang dong. Kalau sudah masuk ya, adanya senang. Saya kalau bepergian jauh itu lama, itu kangen rapat Muhammadiyah itu. Sesuatu yang aduh begitu penuh kekeluargaan, sangat menyenangkan. Hadirin, saya kira kita cukupkan kaitannya dengan berorganisasi. Ada ungkapan yang berbunyi al-haqqu bila nizam yaglibul batil bin nizam. Ada yang menambah dengan qad yang batil bin nizam. Jadi sesuatu kebenaran itu dapat terkalahkan oleh yang terorganisir, itu bisa terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ada yang menyanggah ini, yang namanya hak mesti benar. Iya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Tapi untuk bisa menang itu kan ada syaratnya. Dan salah satu syaratnya adalah tertib tadi, bin nizam tadi. Al-Quran memberikan jaminan gitu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Misalnya gitu. Tapi proses ke sana unggul dibandingkan yang lain itu juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Dan saya kira kita sudah mengenal itu. Ungkapan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Persoalan yang ada sekarang ini, umat Islam itu justru tertutup, terselimuti, terbungkus oleh keadaan umat Islam yang ternyata mereka tidak berislam secara baik. Jadi marilah kita optimis, Muhammadiyah ke depan, memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Meskipun agak Pak yo rotok kemaki gitu loh, mencerahkan semesta itu ya. Tapi insya Allah itu sebagai pemicu kita untuk berbuat lebih baik lagi. Dan ini kita bisa insya Allah, tidak bermimpi. Islam pernah berjaya selama 600-700 tahun di muka bumi ini. Kemudian pelan-pelan digantikan yang lain. Nah sekarang persoalannya kembali kepada kita. Apakah kita bisa merebut kembali kejayaan Islam atau tidak? Jadi kepada manusia-manusianya. Dan kalau ada mau, mengapa tidak? Saya kira itu saja. Kalau ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih kepada BCM yang telah menyelenggarakan kegiatan Baitul Arqam ini. Terima kasih kepada para peserta yang saya lihat cukup baik. Tidak ada yang bicara sendiri, tapi juga ada yang anteng tapi ngantuk-ngantuk itu. Saya kira ya tidak apa-apa, itu manusiawi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.